Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 42 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkata demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Rindu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kata rindu itu memiliki makna yang cukup banyak. Antara lain saya bisa menjelaskan buat saudara bahwa salah satu makna rindu adalah perasaan yang mendalam dari seseorang untuk bertemu yang dirindukannya. Jadi merindukan itu lebih mendalam perasaannya dari sekedar orang berkata kangen. Nah, hari ini kita mau lihat bagaimana Alkitab menjelaskan tentang kata rindu itu. Yang pertama dalam pembacaan kita tadi, pemazmur bilang begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Jadi poin pertama berbicara tentang rindu kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perasaan yang mendalam untuk bertemu dengan Tuhan, ini saya percaya sudah sangat langka terjadi. Mungkin saudara akan berkata buat saya masih merindukan Tuhan. Is okay, itu sangat baik. Tapi mari kita lihat bahwa ketika situasi seseorang ada dalam tekanan, ada dalam masalah, ada dalam berbagai problem, seringkali orang tidak merindukan Tuhan. Tapi orang hanya merindukan supaya Tuhan menjawab doa mereka. Seringkali orang tidak merindukan Tuhan, tapi orang datang kepada Tuhan untuk memperoleh apa yang akan Tuhan beri. Seringkali orang tidak lagi merindukan pribadi Tuhan, tapi dia hanya merindukan berkatnya Tuhan. Oleh sebab itu poin pertama ini mau mengajar saudara dan saya untuk mengoreksi diri kita. Apakah kita masih seperti pemazmur yang merindukan Tuhan? Jadi pemazmur ini hanya merindukan Tuhan. Dia hanya mau bertemu dengan Tuhan. Dia mau melihat Tuhan dalam hadiratnya. Dia bukan mau bertemu dengan berkat Tuhan. Dia bukan mau bertemu dengan jawaban doanya dari Tuhan. Dan ini hati yang benar-benar mendalam bertemu dengan Tuhan. Mari dalam kondisi yang orang berkata sangat sulit, kita tetap menjaga hati kita untuk rindu kepada Tuhan. Rindu bertemu dengan Tuhan. Yang kedua kita bisa lihat di dalam Mazmur 84 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di sana rindu kepada tempat kediaman Tuhan. Jadi pemazmur ini juga adalah pribadi yang merindukan tempat kediaman Tuhan. Mengapa? Karena dia tahu di mana Tuhan berdiam, di mana tempat Tuhan ada, di situ dia akan bertemu dengan Tuhan. Di situ dibilang begini dalam Mazmur 84 ayat 2 sampai 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hati dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi kata jiwaku hancur merindukan pelataran Tuhan, dia merindukan Tuhan, itu artinya dia benar-benar merindukan banget datang ke kediaman Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan.
untuk mengalami keintiman dengan Tuhan. Dia tidak mau yang lain, hanya untuk mengalami keintiman dengan Tuhan. Tuhan mau menantang saudara dan saya di poin yang kedua. Ada berapa banyak saudara dan saya mencari Tuhan di rumah Tuhan, di tempat kediaman Tuhan, di mana Tuhan ada, hanya untuk mengalami keintiman dengan Tuhan. Karena orang-orang yang intim dengan Tuhan, ingat, yang tidak dia minta Tuhan akan beri. Daud adalah orang yang dicintai oleh Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia bukan saja merindukan Tuhan di poin 1, tapi di poin yang kedua, dia merindukan tempat kediaman Tuhan. Sampai jiwa rasa hancur dengan kerinduan untuk tidak tahan, tidak bertemu dengan Tuhan. Yang ketiga, kita mau lihat tentang kata rindu, apa yang Alkitab katakan, yaitu Mazmur 63. Mazmur 63, pemazmur itu rindu tetap ada dalam hadirat Tuhan. Di sana pemazmur berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tidak berair." Jadi pemazmur mengakui bukan saja di poin 2 dia punya jiwa yang rindu, tapi di poin 3 dia punya tubuh yang rindu kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini menunjukkan bahwa pemazmur mengakui jika dia tidak bertemu Tuhan, rasanya tandus seperti tanah yang tidak berair. Tapi seringkali saudara dan saya bisa menemukan ada banyak orang berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan berminggu-minggu barangkali dia tidak bertemu dengan Tuhan, tapi dia tidak merasa kalau kehidupannya sedang tandus. Tuhan mau bilang hari ini buat saudara dan saya bahwa pemazmur menyadari waktu dia merindukan Tuhan, waktu tubuhnya merindukan Tuhan, tubuhnya ini akan bergerak mencari Tuhan, dan dia tidak mengalami ketandusan, tapi dia akan mengalami penyegaran di dalam pertemuan dengan Tuhan. Dia akan tetap segar di musim yang kering. Karena itu saudara dan saya perlu menangkap orang-orang yang mengalami pertemuan dengan Tuhan, orang-orang yang rindu kepada Tuhan seperti pemazmur ini, dia tidak akan mengalami ketandusan apapun dalam hidupnya. Yang terakhir, yaitu yang keempat, rindu terus ada, dekat, dan bersama dengan Tuhan. Kita bisa lihat dalam Mazmur 27 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Di situ pemazmur berkata, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya. Di kemah-Nya Ia mengangkat aku ke atas gunung batu." Jadi pemazmur itu rindu untuk tetap ada di ruang Maha Kudus-Nya. Di situ dibilang dia aku ada dalam persembunyian, di kemahnya, di tabernakelnya, di ruang Maha Kudus-Nya. Jadi pemazmur rindu tetap ada di ruang Maha Kudus-Nya supaya dia dapat membangun komunikasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, masih adakah saudara dan saya rindu untuk tetap ada dalam hadirat Tuhan, di tabernakelnya, di dalam hadiratnya, di ruang Maha Kudus-Nya, supaya kita membangun keintiman dengan Tuhan? Mari belajar dari 4 poin pagi ini, biar kita memiliki kerinduan untuk Tuhan,
rindu pada rumah Tuhan, rindu dalam hadirat Tuhan, dan rindu tetap ada di ruang tabernakelnya Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tetap rindu kepada Tuhan dalam segala hal. Amin.